who are you? I mean, how do you want us to see you? As a woman. Apa yang bikin lo sekarang gue benar-benar mau came out dan Sebenarnya I want to share to people like me and then also to the society, untuk masyarakat gitu, bahwa transgender itu bukan sesuatu yang hina gitu. Did you do it? I mean, it's like ngerti. Sekarang aku adalah wanita seutuhnya. Wow. Seutuhnya wanita, hanya rahim aja yang aku nggak punya, guys. Wow. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hi Oscar, how are you? Rosie, baik-baik. Oscar, I miss you. Miss you too. Berpelukan You know what? kita dari jauh. Berpelukan dari jauh. Hari ini 1 September. Kenapa aku wawancara Oscar sebenarnya bukan tanpa alasan. Karena hari ini adalah hari yang spesial buat seorang Oscar Lawalatas. So, this is for you. Yeah, thank you. Happy birthday. Happy birthday ya sayangku. Thank you. This is so surprise and so honor. I don't know, nggak bisa diungkapkan deh. So Lama banget nggak ketemu. Pokoknya selamat ulang tahun, dear Oscar. Semoga apapun yang menjadi harapanmu akan terkabul. And God bless you. Thank you. Always blessed for us. Oke, aku mau nanya. Ya. Karena memang kemarin-kemarin selalu Okai kirim link YouTube The Lawalatas. The Lawalatas. Ya, terus ada wawancara Mama Regi, juga ada wawancara Oscar. Ya. Nah, Oscar sekarang bisa dibilang came out. Why? Maksudku gini, Kar. Kan anyway kan sebenarnya dari dulu orang udah tahu Okai gitu. Ya. Apa yang bikin lu sekarang gue benar-benar mau came out dan lu pokoknya mau bilang siapa lo? Sebenarnya itu is not about the YouTube. The story is about myself dulu sebenarnya. Karena the interesting gitu. This is came out apa nih? Came out as a transgender, of course gitu. Kita bicarakan transgender kan yang aku ada di Lawalatas itu. Karena itu I just find out like 5 years ago, Rosie. Umur aku udah 43 tahun hari ini. So bayangkan berapa puluh tahun tuh? 43 dikurang 5 tanda 38 tahun. I don't know who I am. I don't know what is gender, the gender dunia gender itu seperti apa gitu. Karena orang hanya tahu. Is that confusing you? Pertama confusing sebenarnya enggak. I just because only people mostly hanya tahu bahwa orang heteroseksual dan gay. Titik gitu. Nah, saya berpikir bahwa saya gay kan gitu. Dan untuk saya udahlah gay is a common, orang-orang semua udah tahu gay itu seperti apa gitu. Tapi saya merasa saya mencoba untuk masuk ke community gay dan melihat kehidupan gay, ketemu orang-orang itu saya merasa I'm different gitu. Dan jujur selama ini saya memang nggak terlalu banyak masuk ke dalam pribadi saya. Saya lebih kepada karya-karya saya, bekerja gitu. Dan saya melihat journey cinta saya nih lebih kepada yang ya udahlah, kalau memang lo suka sama gue lo suka aja, kalau nggak suka ya udah, urusan gue banyak gitu. Kurang lebih take it or leave it. Take it or leave it gitu, masih banyak yang harus diurus. Perjalanannya seperti itu. Cuman kan dengan semakin umur, aku memang punya perjanjian sendiri dengan my God. Aku bilang bahwa di umur 40, if I don't have found a love, like really real love, then I think I need to know more about myself gitu. Nah, waktu menuju umur 40 itu, saya mulai browsing apa itu transgender. Kenapa dunia transgender itu kayaknya kok negatif selalu ya gitu. Apa benar sih transgender? Karena yang kita lihat di media kan kebanyakan yang gitu penuh sensasi gitu. Dan karena ada
berkesan hina aja, itu aja kita udah kayak masa sih gue transgender gitu. I don't wanna be like them gitu bahasanya. Tapi who am I gitu. Oke. Kalau misalnya lu baca gitu transgender selama ini negatif atau yang nggak bagus lah ya gitu. Tapi kenapa itu justru membuat seorang Oscar Lawalata came up dan mengatakan, hey, I'm transgender. Karena saya pelajari gitu loh. Apa perkembangan secara sains terutama. Jadi gender itu kan ternyata banyak ya. Ada bisexual, ada heteroseksual, ada lesbian, ada gay, ada transgender. Transgender juga terpecah lagi. Ada transpuan dan ada yang transman gitu. Dan itu pun juga belum tentu transpuan itu menyukai laki-laki. Bisa aja seorang transgender perempuan menyukai perempuan dan sebagainya. Jadi saya mau tahu dulu ini tuh sebenarnya yang saya alami ini apa gitu loh. Dan kita kan juga kita tumbuh di Indonesia ini kan pemikirannya satu arah gitu. Dan memang saya kebetulan dari kecil ini kan orangnya rasa ingin tahunya tinggi ya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kita ini siapa? Dan ini kenapa kita bisa seperti sekarang gitu loh. Sejarah kita seperti apa? Sama lah kalau aku mengangkat kainku gitu ya. Misalnya aku agak belok sedikit. Sama kayak kita bicara fashion gitu. Fashion Indonesia sebenarnya apa sih gitu. Jadi saya tuh selalu sebelum saya berpikir sekarang, saya mau tahu dulu apa yang terjadi di belakang. Kita nih manusia nih sebenarnya hati kita tuh apa sih gitu. Agama itu apa sih, Tuhan itu apa sih gitu. Dan I want to solid everything gitu. Ya, boleh jadi gue bilang bahwa Oscar selama ini memang you keep learning about yourself. Yes, learning about myself and about my culture and my childhood and the people. And then kebetulan aku juga udah banyak pergi ke luar. So I want to know the world. And then I want to know what is human and who we are gitu. Ya. Kai, ketika akhirnya Okai mengatakan, okay, I'm transgender gitu. Ini akhir dari perjalanan mencari diri? Yes. Did you find yourself finally? Yes, this is final. And because I can feel it, I'm more peaceful. And then, you know, it's not about orang lain gitu. It's about me. And dan memang segala macam tuh lebih peaceful. Karena saya melihat banyak ya di dunia ini, orang itu menjadi cynical atau negatif karena sebenarnya mereka tidak tahu diri mereka itu siapa gitu, tidak sempat mengenal diri mereka and then become lost. Jadi segala sesuatu tuh jadi mudah dihasut, mudah menghakimi orang lain gitu. Tapi kalau kita bisa peaceful sama diri kita sendiri, then everything akan terlihat lebih kita lebih mudah menerima perbedaan gitu. Ya, nih Kai, gue merasa bahwa sebenarnya kan you have the best family, I think. Mama Regi and your little brother Mario. Yang menurut gue nggak mungkin lo bisa jadi kayak gini tanpa Mama Regi dan Mario. Betul. Gue sendiri agak kaget sih lihat YouTube lo karena dulu waktu itu kan kita ingat di akhir 90-an Ellen DeGeneres itu jadi headline-nya majalah Times. Dia bilang, yep, I'm gay, gitu. Yang kemudian mengejutkan banyak orang. Kan karena dia selama ini nggak mau bilang itu, tapi akhirnya dia come up. Kalau untuk Oscar, menurut aku, jauh dari sebelumnya itu kan sebenarnya people just, udah terima lo apa adanya. Mama Regi juga sering bicara sama lo. Gue cukup terkejut kenapa apalagi yang lu perluin gitu untuk making a statement like this. Sebenarnya I want to share to people like me and then also to the society, untuk masyarakat gitu loh, bahwa transgender itu bukan sesuatu yang hina gitu. Saya berbicara dengan diri saya sendiri untuk menemukan ini apa gitu, dan juga bagaimana saya melihat bagaimana kita juga berbicara keunikan kita ini terhadap masyarakat. Dan untuk aku perlu itu, Rosi. Jadi di umur ini selain saya berbicara sama diri saya sendiri, kan kita ingin give back to people gitu. Not only sebuah karya baju, tapi ini kan pemikiran, sebuah journey gitu. Dan ini menurut saya ini yang bisa membuat kita juga saling damai satu sama lain, menghargai perbedaan. Karena untuk saya salah satu spirit saya juga berkarya gitu. Karena dengan evaluasi dan isu-isu ataupun pemikiran-pemikiran esai-esai di kepala ini gitu. Dan itu yang saya selalu share gitu. Dan di umur ini saya melihat, karya is another things gitu. Sempat ada pemikiran, Oscar tidak takut nanti mempengaruhi nama Oscar Lawalata gitu. Saya melihat Oscar Lawalata tidak akan pernah mati. Dia itu berjalan dengan hatinya sendiri, dengan tujuannya sendiri untuk kain-kain Indonesia.
untuk fashion Indonesia gitu. Tapi saya punya jiwa saya sendiri yang saya ingin bagi gitu. Jadi saya juga karena kebetulan saya public figure, saya ingin hidup di Indonesia juga menjadi diri saya sendiri gitu. And I'm happy if I can share to people. Jadi lebih peaceful itu tadi sih. Lebih peaceful karena Yeah. being true to yourself. Yes, betul. Gue sebenarnya agak juga kaget gitu. Ini Oscar memberikan satu statement. So sekali lagi aku nanya, jadi who are you? I mean, how do you want us to see you? As a woman. You are a woman. No, for me, I'm a woman. But people to see me is up to them. They can say, you are a man, but I know inside you is a woman, or you are a transgender, or apa aja sih, itu nggak terlalu masalah sih, Rosi, gitu. Karena, nothing gitu. Karena semakin kita lebih mengerti orang lain, kita udah nggak terlalu banyak berpikir pikiran orang lain itu seperti apa. Karena kita yang lebih mengerti mereka, gitu. Dan untuk aku tuh, itu akan membuat kita justru lebih kita bisa banyak yang bisa kita lebih perbuat, gitu. Karena kita sudah mengerti di titik itu. Kemarin juga aku lihat kamu punya nama baru dan gue tetap nggak habis pikir juga, kayak lu ngapain lagi sih gitu? Why? Betul. Why? Why do you need a new name? Bukankah Shakespeare bilang a name a rose is a rose? Iya. Jadi Oscar Lawalata aja. Kenapa harus ada Asya, Semara, Dara? Oke. Karena kalau nama sebenarnya gini, karena nama Oscar Lawalata itu people know me as a man and as a Oscar gitu. Tetapi kan di dalam jiwanya dan Oscar itu kan nama laki-laki, Rosi gitu. Kalau aku namanya Rosi, mungkin aku nggak perlu ganti. Dan sebenarnya jujur Rosi, aku tuh berpikir in the end Indonesia is Indonesia. I love Indonesia. I love the people. Tapi kan di sini ada budaya, ada norma, ada batas-batas. Aku nggak bisa mempush itu terlalu jauh. Tujuan aku bukan itu. But I want to be peaceful to live in Indonesia juga dan untuk mengerti orang-orang Indonesia juga. Tapi di satu sisi ada sesuatu hal dari part of me yang mungkin Indonesia tidak bisa sejauh itu menerimanya. Tapi aku nggak mau push itu. That's why aku merasa di dunia ini luas, ada dunia lain. So I want to part to another world, another country. Why not? Yeah. That's why I gave it my name Asya Semaradara. So when I introduce di luar, my name is Asya. Tapi kalau aku bisa ketemu teman Rosi di sini di Indonesia, aku tetap mengintroduce my name Oscar Rosi gitu loh. Jadi this is name is not change my name. I need to correct that. I have another name. You just have another Jadi itu alias. Sebenarnya another. Yes. Jadi alias betul. Okay. Gitu. So, gue bisa bilang sekarang, are you happy now? You can feel it, ya. Masih ada perdebatan panjang nggak sama Mama Regi, sama Mario bahwa, hey, I wanna came up dengan statement I'm transgender, I'm woman, officially. Officially, kalau ditanya sekarang, kita semua udah sampai di titik pengertian yang dalam ya. They trust me like 100% gitu. Tapi untuk proses ini kan orang kebanyakan ngelihat, ya mereka keluarga open-minded gitu. Mama Regi sangat open, Mario open. Tapi in the end itu kan tetap ada proses, Rosi, se-open-opennya gitu. Untuk I'm totally like, I wanna be a woman seutuhnya. Ngerti kan Rosi seutuhnya? Itu untuk mereka proses. Gitu. Pasti. Untuk mereka proses gitu. Pasti, karena nggak gampang buat aku melihat Oscar sekarang adalah a credit goes to your mom and your little brother. Itu nggak gampang banget, karena pasti setiap orang akan bisa. For me, I love gays gitu. I have so many gays friends. Tapi kalau misalnya gue ditanya, lu siap nggak kalau you know, dari keluarga lu bisa ada ini. I don't know. Maybe I'm not. Really? I'm not ready. I have to be. You know. But gue harus jujur sama lu. Makanya gue salut banget sama. Kita bisa semua orang bilang, oh ya kita harus nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ditanya gitu, apakah orang bisa sesiap Mama Regi? I don't think so.
betul. Karena perlu proses, dan aku tuh berbicara sama mama tuh, jangankan berbicara sama mama, berbicara sama diri aku sendiri, itu prosesnya panjang. 5 tahun, Rosi, untuk menfirm ini semua gitu. 5 tahun untuk menfirm ya, tapi kan the rest-nya itu 30 tahunnya itu sebuah perjalanannya juga nggak semudah itu. Bagaimana orang melihat aku, atau misalnya untuk ngebentuk confidence aku ini kan, confidence bukan yang dibuat-buat, tapi sebuah hal yang aku sudah pelajari dulu sebelumnya gitu. Dan salah satu triggernya ya, Rosi, aku doing Google. Aku bilang transgender person. I want to know transgender person, tapi yang baik-baik. Karena mereka selalu tidak kelihatan kan. Dan salah satu triggernya, jujur aku lupa namanya, Rosi bisa cek gitu nanti sama timnya Rosi, namanya siapa. Itu ada salah satu jenderal dari militer di Australia. Dia dari laki-laki, dia change to perempuan, dan dia tetap di militer. Dan dia di-respect sama Australia. Itu menginspirasi loh. Salah satunya. Terus ada juga penulis di Amerika, dia jadi penulis buku. Jadi banyak sekali transgender person di dunia ini yang mereka accept dirinya dan mereka doing karirnya lebih bagus gitu. Ya, yang paling baru di NTT ada transpuan terpilih sebagai Mama Yora, yes, right? Mama Yora. Ya. Salut buat dia. Kai, lo merasa gini nggak? Maksud gue, kita bicara seperti ini untuk, ada suara yang juga harus kita dengar. Tapi misalnya gini, kayak aku tadi bilang, para orang tua juga bisa cemas loh, karena mereka tidak sekuat staff seorang Mama Regi. Jadi mereka, they love you, mereka suka, sayang banget sama Oscar, mereka menghargai Oscar, tapi dalam hati mereka, aduh Oscar, lu jangan gini dong, it's like campaigning, lu kayak kampanye, ntar anak gue gimana sama anak-anak gue. Menurut lo concern, ketakutan orang tua kayak gini, gimana menurut lo? Karena kalau gue ngeliatnya gini, bahwa ini sebenarnya kan lebih penerimaan sesama manusia. Manusia itu punya warna, punya jiwa gitu loh. Dan to be realistis, ini kita berbicarakan case-nya tidak hanya 1 atau 2 case. Ini case-nya kalau di seluruh dunia, bahkan di dunia sains pun juga sudah dipelajari. Bahwa ini bukan sebuah penyakit. Itu yang harus kita perjelas gitu. Bahwa ini juga bukan sebuah penyakit, dan juga dan ini sebenarnya bisa menjadi pribadi yang baik-baik saja, dan orang-orang yang baik-baik saja itu jarang diperlihatkan, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa ternyata transgender is fine. Jadi bagaimana orang mau belajar, Rosi, kalau kita juga nggak mau share dunia transgender secara positif way gitu loh. Oh, gue ngerti. Maksudnya adalah lo pengen nunjukin bahwa lo pengen naikin bahwa yang namanya label transgender itu bukan sesuatu, bukan yang aib, mereka juga harus bisa diterima dan bisa punya karya. Jadi lebih ke arah situ ya. Betul. Ya. Dan juga mungkin di kesempatan ini aku juga mau share buat teman-teman transgender, tolong deh jangan bikin sensasi-sensasi dulu yang berlebihan. Untuk orang mengerti transgender aja perlu proses, tapi kalau kita kayak mautnya udah lebay gitu ya, dan bagaimana juga orang mau mengambil secara positif gitu loh. Betul kan? Saya selalu bilang gini, nggak usah transgender. Perempuan pada umumnya, yang terakhir perempuan asli, kalau dia berpakaian seronok atau sensasi, itu aja udah diliatin gitu. Transgender pakai baju sopan aja udah diliatin, apalagi dia too much gitu. Jadi itu. Jadi apa kritik lo yang paling utama pada kelompok-kelompok transgender? Pertama adalah untuk yang lebay-lebay itu gitu loh. Tolong deh gitu. Banyak saudara-saudara kita yang masih proses, dan mereka itu jadinya terbawa stigma itu. Gitu. Jadinya mereka terbawa seperti itu. Dan pun juga kalaupun kita semua mau mencari uang ya, of course gitu. Apalagi yang mau masuk TV, yang mau terkenal. Jadi mengangkat transgender justru dari sensasi badan untuk ditertawakan. Dan gerak-gerik untuk ditertawakan, itu akan semakin jauh gitu. Bagaimana orang atau sebuah keluarga bisa mengerti anak yang transgender. Ya. Untuk membuat orang lain menghargai kita, you need to appreciate yourself gitu. Jadi bikin juga bahwa kita ini menghormati diri kita sendiri, sehingga orang lain juga menghormati. Akan sulit kalau kemudian transgender itu jatuh dalam
kebiasaan ya udah buat ditertawain, buat cuman Betul. jadi dikerjain. Itu Betul. akan membuat tadi stigma yang seperti Oscar bilang bahwa ya udah Ya. transgender itu ya dengan sebutan sorry ya banci kaleng-kaleng gitu. Kenapa? Yes. That's the way Yes. you make it. Ya. Jangankan orang yang hetero ya, Rosi, sesama gay people, ya ini kan LGBT kan disebut ya, lesbian, gay, bisexual, and transgender. Itu kalau ngelihat transgender pun mereka juga merendahkan loh. Gitu, jangan gitu ya. Oh, I Gini. see. It is. Jadi transgender itu memang perlu support yang lebih dalam karena dia kayak di terhina itu kayak level yang paling bawah gitu loh. Tapi ya itu tadi karena terbawa apa yang mereka lihat sekitaran gitu. Kai, can I ask you something personal? Sure. Yes. Karena kamu transgender and kamu udah bilang bahwa I'm a woman. Did you do it? I mean, it's like ngerti. Jadi gini sebenarnya itu sudah aku jawab dengan statement aku. Sekarang aku adalah wanita seutuhnya. Wow. Seutuhnya wanita. Hanya rahim aja yang aku nggak punya, Ros. Wow. Wow. Udah berapa lama, Say? It's been 2.5 years. Waktu kamu di Paris dong, lebih banyak di Paris. Am I right? Ya, betul. Dari situ saya mulai lebih merasa, karena itu tadi, semua perjalanan hidup aku udah di umur sekian, I wanna live with myself in the end, gitu loh. Untuk karya, untuk karir, gitu kan, aku juga harus mengukur nih batasan-batasan. Yang penting, aku sudah menunjukkan my dedikasi as a person, gitu. Aku merasa punya talenta, dan aku sudah push on my maximum gitu ya, walaupun masih banyak yang bisa aku kerjakan lagi dan untuk aku karyakan, tapi this time it's about me and myself, and I wanna have my personal life-nya juga peaceful seperti memang siapa diri aku gitu. Waktu kamu perlu minta izin dulu nggak ke Mama Regi? Of course dong. Dia nggak histeris? Histeris. Okay. It's part of my respect. Stop driving me crazy. Iya, benar. Apalagi sini orang udah melihat kamu tuh udah diterima orang, kamu tuh udah ngapain, nggak usah aneh-aneh. Aku bilang, no Mam, ini something going on di dalam saya gitu, dan saya nggak mau larinya saya menjadi dark. Saya malah menuju sebuah negatif gitu. Aku ada momen kayak depresi loh, Rosi. Dan itu yang saya nggak mau gitu loh. Bahwa depresi karena apa? Depresi karena saya melihat saya nggak bisa merasa peaceful sama diri saya. Ngelihat segala sesuatu tuh jadinya sinis gitu, more cynical gitu. Kayak ada insecure yang kuat jadi ngebentengin diri aku. Padahal aku kan mau jiwa saya aslinya, aku tuh orangnya yang senyum, ngobrol gitu. Tapi kalau masuk ke sebuah ruangan kita udah otomatis harus langsung tek gitu. Gitu. Nah itu kan hidup dengan kayak pagar-pagar itu capek ya lama-lama gitu. Ya. Jadi memang in the end ya itu. Aku nonton YouTube-nya juga. Okai bilang gini, Mama Regi paham, mengerti, Mario ngerti, bisa terima. Tapi Okai juga tetap merasa sakit hati ketika Mama Regi sama Mario bilang, lu maunya apa sih gitu. Mereka tetap kadang-kadang nggak ngerti gitu, dan itu tetap melukai Okai, melukai hati lu ketika orang nggak ngerti. Of course, itu yang saya jelaskan ke mereka 5 tahun. Untuk saya di umur sampai 37 tahun, mereka udah accept me as androgen, that's it. Tapi when I wanna do transition, nah itu 5 tahun komunikasi itu, Rosi. Terutama untuk Mama Regi. Kalau menurut gue ya, sorry ya, ini kita diskusi ya. Menurut gue Mama Regi itu udah she gives you a lot ya, support, love, semuanya ya tanpa batas. Mario juga gitu. But you keep asking more. Oscar tetap ingin ini pahami gue, ngerti gue. Boleh nggak gue bilang sebenarnya mereka lah yang berkorban untuk lu, karena sorry, menurut gue lu agak egois juga sih. Lu pengen orang lain ngerti lu terus gitu. Sebenarnya gini, mungkin ini dasar pendidikan ya, Rosia gitu. Mama itu selalu ngedidik kita dari kecil.
apa yang membuat kamu happy, itu akan membuat mama happy. Apapun itu, your career, your story, what you want to marry or you don't want to marry. Kalaupun sampai dia ngomong ke Mario pun, Mario kan belum married sampai saat ini. Kalaupun sampai Mario juga nggak memberikan Kebanyakan saya soalnya cucu, pacarnya. makanya tuh harus interview sendiri kayaknya. Ember. Nah, terus sampai siap kalaupun mama nggak punya cucu, tapi mama tuh sudah di level itu. Mama itu orang selalu melihat, aduh hubungan kamu sama mama enak deh, Mario juga gitu. Di bawah sadar mama, yang mama ciptakan ke hatiku ataupun Mario gitu, menjadi diri sendiri. Jadi semakin aku bisa jujur kepada mamaku, itu yang dia mau. Jadi this is not about ego. This is not about what she want or what I want. This is about aku terlahir di dunia ini dan who am I? Siapa aku? Aku nih siapa, Mam? Mama menjawab. Tapi Indian mama bertanya lagi gitu. Sekarang giliran kamu yang bercerita, apa yang kamu rasakan? Kamu bisa cerita ke mama. Dari situ saya cerita pelan-pelan satu demi satu gitu. Ada hal-hal yang memang mama nggak terima. Tetapi di situ saya terus, oke, Mam, kalau memang begini, tapi kenapa begini ya? Saya bicara cinta deh, Rosi. Cinta salah satu yang men-trigger saya untuk change. Oke? Cinta. Di transgender itu, ya seperti di episode yang saya sudah share ya, itu kebanyakan laki-laki straight, heteroseksual. Itu kalau mereka cinta pure, tetapi mereka ada batas. In the end, saya tidak bisa terlalu jauh gitu. Tapi saya memang cinta. Saya sampai ngomong ke mama gini, Mam, apakah cinta tuh harus begini? Apakah kehidupan itu fair kalau saya seumur hidup saya harus menjalankan cinta seperti ini? Dan aku udah beberapa couple, dan itu kalau ditarik garis merah, semua situasinya seperti itu. Batas. Aku sampai nangis sama mama, aku bilang gini, aku nggak berharap, aku tahu bahwa kehidupan manusia itu ada cerai, ada kayak mamah contoh gitu. Aku nggak expect kita juga keluarga yang utuh. I never complain about being kids living only with the single mom gitu. But I'm totally not complain at all. Even kalau misalnya ada orang bilang, mungkin kamu begini karena your background, you don't have father. I don't think so. Even kita diskusi sama mama yang nangis duluan ke aku. Mama nangis, mama merasa bersalah karena ini mungkin karena perceraian mama. Aku bilang, aduh Mam, teman-teman aku banyak tuh yang keluarganya utuh, ada yang jadi gay, ada yang jadi transgender, itu nggak menjawab. Kita harus percaya, ini memang sudah takdir. Selama aku... Dan lu emang nggak pernah menyalahkan sama sekali ya, sebagai dari keluarga bercerai jadi seperti ini. Itu keren banget sih menurut gue, okay? Karena menurut gue apa yang dilakukan oleh orang tua itu jangan kemudian ditimpakan menjadi ke anak-anak gitu, karena mereka punya masa depan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Benar gitu. Jadi Indian sudah di satu titik kita tidak saling menyalahkan satu sama lain, tidak memaksa satu sama lain, dan memang prinsip mama itu ada di satu titik, pokoknya di 17 tahun ke atas kalian tuh harus mandiri di kaki kalian sendiri. Nggak peduli mau jadi apa, mau jadi seniman, mau jadi desainer, mau jadi aktor, bebas gitu. Tapi jadi pribadi yang baik gitu. Itu aja pesannya. Jadi gue nangkep bahwa karena memang nyokap ya yang ngajarin untuk jujur pada diri sendiri. That's why menurut gue lo minta apa yang tadi gue bilang, you keep asking for more, itu adalah karena lo ingin selalu jujur dengan apa yang lo rasakan pada diri lo sendiri. Lo ingin berdamai dengan tubuh lo ingin berdamai dengan hidup lo. Yes, and I believe on that. I can share more love to people. Itu juga penting menurut aku. Siapa sih cinta yang bisa membuat Oscar jadi berubah sendiri kalau boleh tahu? Bener ya, orang Itali itu ya? No, not Itali, dia orang Jerman. Oh, Jerman. Oh, Jerman. Ada di gitu sini kan? atau di sana? Ada di sana, di Berlin. Oh, jadi long distance relationship dong? Long distance, kita udah 6 bulan nggak ketemu, sedih banget. Tayang. Karena COVID. Are you planning to, like, ya pernah nggak dalam pikiran, kan kamu juga bilang waktu itu pernikahan satu hal, cinta, terus cinta itu kayak pasir. Are you planning to legalize your commitment? Like, apa yang baik dilakukan oleh orang-orang barat di sana? Sebenarnya
tidak sebuah keharusan sih Rosi gitu. Aku untuk tinggal sama-sama aja, untuk mengerti sama-sama, untuk aku that's my love journey gitu. Aku lebih appreciate perjalanan cinta daripada apa ya, kita untuk mengamankan cintaku, aku confirm sama dia, aku kawin deh sama dia gitu. Jadi aku ngerasa secure gitu. Orang kan banyak yang lebih berpikir begitu ya, gitu, pernikahan untuk membuat secure. Kalau aku malah terbalik gitu. Kalau memang kita berdua memang saling cinta, ya udah kita enjoy terus aja gitu. Tapi kalau dari dia yang bertanya, Ros, maybe then I cannot answer right now karena aku nggak tahu juga situasi pikiranku apa, perasaanku apa, maunya aku seperti apa. Aku nggak bisa jawab sih. Gitu. Ya, Tapi biarin aja nanti waktu yang menjawab. Betul, but I don't mind juga kalau harus kawin gitu. Jadi ini kayak bukan sebuah tujuan, bukan juga sebuah apa ya, anti juga enggak. So for me we'll see aja gitu. Biarkan lebih indah gitu loh. Memang pure dia akan berbuah dengan buah yang benar gitu. Menurut lo orang Indonesia tapi bisa terima atau lo ya udah biarin aja. Ini akan lo lakukan sebenarnya untuk teman-teman transgender lainnya supaya mereka tahu bahwa mereka punya teman yang untuk apa hidup dengan damai, jujur, karena dengan mereka happy terhadap dirinya sendiri, mereka juga akan menjadi pribadi yang menyenangkan untuk masyarakat. Betul. Tapi kalau misalnya banyak yang tetap melihat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Oscar Lawat-Lata sekarang ini adalah kayak campaigning dan kemudian mencemaskan, what would you say to this kind of, concerns? Karena untuk saya gini, pertama kita bicara YouTube channel ataupun social media ya, gitu. Karena itu kan sifatnya personal. Siapapun bisa berbagi pikirannya. Siapapun bisa berbagi pengalaman hidupnya. Gitu. Jadi untuk saya, kalau campaign itu dilihat dari sisi apa, gitu. Karena saya hanya berbicara perjalanan hidup saya. Gitu. Kalau itu memang cocok dengan sebagian orang, is okay. Kalau memang sebagian orang masih bertanya-tanya dan mencoba mengerti, is okay. Tapi kalau melihat ini sesuatu yang negatif juga, what can I say, gitu. Jadi ini sebuah ranah publik yang everybody can tell about themselves and people can learn. So you can choose which channel do you think you are, gitu. Jadi untuk saya that's social media. Oscar, gue selalu percaya dari dulu dan even now, sekarang ini menurut gue, wow, you are so blessed to have a mother like Mama Regi dan seorang adik bernama Mario. Menurut gue nggak banyak orang seberuntung lo. It's true. Dan the biggest gift in your life menurut gue adalah Mama Regi dan Mario. Mario, ya. Jadi ya, lu juga sabar-sabar kalau Mama Regi, Oscar apa lagi? Gue bisa kebayang what she's been through, gila. Itu gokil sih, gokil. Benar-benar gokil. Iya, benar sih itu. So anyway, thank you so much ya. Terakhir nih, menurut lo apa saran yang lu bisa kasih buat keluarga atau orang-orang yang bisa jadi kayak lo gitu, tapi mereka sendiri masih bingung karena mereka mau jujur, tapi nggak semua orang juga bisa seberuntung lo. Betul. Pertama, kalau aku adalah melihat hubungan kita dengan Tuhan, gitu. Kita melihat bagaimana, apa itu agama, apa itu Tuhan. Aku nggak mau masuk ke ranah terlalu dalam ya di topik itu. Tetapi untuk saya hubungan Tuhan itu adalah sebuah pribadi yang terdalam dan sangat indah sekali, gitu. Dan saya yakin Tuhan itu Maha Penyayang ya. Nah, itu satu, gitu. Itu pegangan menurut saya. Dan juga kedua, kita harus menghargai orang lain, termasuk orang tua kita, keluarga kita. Dan seperti Rosi bilang tadi, banyak di luar sana yang keluarganya tidak seperti keluarga Oscar. I know that totally, gitu. Dan untuk saya, kita tetap harus hargai itu. Tetapi kita juga harus hargai diri kita sendiri. Jangan lupa. Itu akan ketemu nanti jalannya. Dan itu akan sinar kebaikan yang akan menentukan dengan sendirinya. Jadi tetap hargai mereka. Jangan benci mereka yang tidak menerima kita. Tetapi tetap hargai diri kita. Cari jalan hidup kita sendiri. Walaupun kita sendirian. Itu kita harus siap. Jadi kita tidak perlu memaksa in the end.
Kita Indian hidup di dunia itu adalah menjadi manusia itu pada akhirnya sendiri kok. Saya belajar banyak hal, Rosi, jujur. Saya melihat sebuah hubungan kakek nenek gitu. Bukan dibilang mereka tidak cinta lagi, tapi bagaimana you can enjoy yourself sampai tua. Kan bagaimana lo mengisi hidup lo sendiri. Bukan pasangan lo yang membuat lo menjadi semangat. Ya, mereka menyemangati kita, of course. Tetapi yang pertama adalah bagaimana kita menyemangati diri kita sendiri kok. It's not about being married or it's not about being diterima oleh masyarakat orang gitu. Jadi diri sendiri deh yang benar, yang baik, and the rest is kehidupan itu juga warna-warni. Kita nggak bisa semua kita berpikir dari keindahan kita gitu. So jadi kalau Rosi tanya apa yang harus dilakukan itu tadi, tetap menghargai keluarga kita itu satu. Itu nggak bisa diapa-apain. Ibu kita biar bagaimanapun, apapun pikiran dia, pasti itu yang dia maksud untuk terbaik untuk anaknya. Tetapi jangan sampai kita lost juga siapa diri kita. Kita harus banyak bicara sama diri kita sendiri. Dan akan ada satu titik temu yang nanti akan mempertemukan. Wow, tetap memang menjaga perasaan keluarga karena Mario juga, Okai juga tahu bagaimana itu. Tapi lo punya keberanian untuk terus mengkomunikasikan ini. Betul. Ya kan? Dengan ini. cara, betul. Dengan melihat, memang kita harus lebih smart juga sih, Rosi. PR-nya banyak nih jadi transgender. Dari penampilan harus benar, dari bersikap harus benar, mengenal keluarga harus benar, gitu. Jadi memang ini sebuah challenge juga. Gitu. Jadi memang tidak semudah itu. Nggak mungkin kita langsung bilang, hi everybody, gue begini. Gitu. Nggak mungkin. Perlu cara-cara. Dan ayah kita, kebetulan saya tidak hidup bersama ayah ya, tapi sebagian orang mungkin ayahnya karakternya begini, ibunya karakternya begini, belum neneknya, kakeknya, kakaknya, adiknya gitu. Itu semua kan sesuatu yang harus kita pelajari ya. And then some people they decide to live di luar negeri loh. Dia pindah gitu karena situasi seperti itu banyak sekali gitu. Do you think they are wrong? Kan mereka juga nggak salah juga menurut aku, tapi dia nothing. Kalau aku ngobrol gitu terus gimana ya, aku tetap sayang sih sama mereka, cuman aku sedih aja. Mereka lebih sedih, mereka nggak pernah membenci keluarga mereka. Jadi nothing wrong with them gitu. Oke. Ya, aku sih hari ini senang bisa ngobrol sama Oscar Lawalata yang di tanggal 1 September ini adalah ulang tahunnya. Menurut aku biasanya orang ulang tahun itu adalah yang dapat kado. Tapi hari ini menurut gue lo yang ngasih kita kado. Lo memberikan kado bagi banyak orang yang mungkin masih ada dalam pergulatan di hatinya untuk mengenal siapa dirinya. Dan hari ini seorang Oscar Lawalata alias Asya Smara Dara memberikan hadiah bagi kita semua untuk stay true to yourself, jujurlah pada diri kita sendiri, supaya kita bisa berbahagia, berdamai dengan diri kita sendiri. Karena ketika kita menjadi orang yang berbahagia, kita juga akan memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Sering kita marah sama orang atau kesel, bete sama orang yang selalu sinis, menganggap segala sesuatu negatif. Gue rasa benar yang lu bilang, karena pasti dalam dirinya sendiri getir. Maka yang keluar juga getir terus. Orang-orang seperti itu seharusnya memang yang harus kita banyak rangkul. Pasti dia memiliki kemarahan dalam hatinya. So Oscar, congratulations ya di hari ulang tahun ini. As I said, lo lah yang kasih kita kado tentang bagaimana pemikiran lo dan bagaimana apa yang lo ingin lakukan pada mereka semua yang menjadi transgender, bahwa mereka adalah manusia yang harus kita hormati. Dan tetap bisa berkarya, bahkan lebih baik mungkin dari banyak orang yang menganggap dirinya normal. So once again, I love you, darling. Love you too, Rosie, and I really appreciate this. This is like the precious hadiah juga untuk saya bisa sharing, terutama dengan Rosie dan teman-teman yang menonton ini semua. Kecupku untuk Mama Regi dan si Playboy Mario itu. Oke. Ya, peluk sayang buat mereka berdua dan buat kamu juga. Cium sayang. Ya. Thank you. Thank you for everything that you share.
to us. Bye sayang. Happy Bye, birthday Rosie. again. God Thank bless you. you. Bye. Aku dengar suaranya. Salam Mama Regi. Salam, Mam. Sini deh. Yo. Oh iya. Dah. Bye. Thank you. Dah. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Enjoy. Rosie. Enjoy Yeah, liburan. thank you. Dah. Bye. God bless you. God bless. Dah. God bless you too. Thank you. Bye. Dah.